Zakat dalam permasalahan kontemporer. Poin yang pertama, tanah yang disewakan, siapakah yang wajib membayar zakatnya? Dalam hal ini, ada beberapa pendapat, di antaranya yaitu pendapat yang pertama yaitu jumhur ulama. Mereka berpendapat bahwa ketika ada seseorang menyewa sebidang tanah atau lebih, kemudian tanah tersebut ditanami tanaman yang berbuah, maka hasil dari tanaman tersebut akan dikenakan zakat, dan zakat tersebut diwajibkan yang membayar yaitu si penyewa tanah, bukan si pemilik tanah. Sejalan dengan Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan tunaikanlah hak-hak di hari memetiknya. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Abu Hanifah. Ia berpendapat jika kewajiban tanah sewaan akan dibebankan kepada si pemilik tanah. Zakat tersebut akan dibebankan kepada si pemilik tanah, karena tanah adalah asal mula munculnya kewajiban berzakat. Namun dalam hal ini, mazhab Syafi'i dan Maliki tidak sependapat dengan Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa yang berkewajiban membayar zakat tanah sewaan ini yaitu si penyewa tanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tanah sewaan, yang wajib membayar zakat yaitu si penyewa tanah. Itu hukum penggunaan zakat untuk kerabat atau pembangunan masjid. Di sini sebaiknya dalam pembangunan masjid ada baiknya menggunakan infak bukannya zakat. Kemudian untuk masalah penggunaan zakat untuk kerabat. Di sini zakat itu sendiri ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita ingin memberikan kepada kerabat kita, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu apakah kerabat kita tergolong orang yang mampu atau bukan. Ketiga yaitu zakat profesi dan cara mengeluarkannya. Zakat profesi adalah kewajiban berzakat yang ditunaikan setiap umat muslim yang memiliki penghasilan halal. Hukum membayar zakat dengan bunga bank. Hukum membayar zakat dengan menggunakan bunga bank hukumnya tidak boleh, karena zakat itu harus ditunaikan atau harus dibayarkan dengan harta yang halal. Menurut Majelis Ulama menjelaskan tentang membayar zakat itu harus dengan harta yang halal, baik dari segi hartanya ataupun juga dari segi memperoleh. Bab 3 yaitu zakat dan pajak. 1. Persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. A. Persamaan. Zakat dan pajak memiliki persamaan yaitu perintah mengeluarkannya sebagian harta yang dilakukan berdasarkan aturan yang dinaungi oleh kelompok dalam masyarakat. Zakat dibayarkan berdasarkan aturan syariah, sedangkan pajak dibayarkan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Persamaan antara pajak dan zakat selanjutnya yaitu besarnya pembayaran ditentukan oleh persentase tertentu dan juga untuk orang-orang tertentu. B yaitu perbedaan antara zakat dan pajak. Antara zakat dan pajak memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama dalam hal penerimanya. Zakat dibayarkan melalui amil zakat atau lembaga penyaluran dan penyelesaian zakat. Sedangkan pajak dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak atau lembaga-lembaga lain yang telah ditunjuk pemerintah sebagai tempat pembayaran pajak. Yang kedua yaitu waktu pembayaran. Zakat fitrah dibayarkan hanya ketika bulan Ramadan, dan zakat harta dibayarkan hanya ketika harta tersebut telah mencapai nisab, sedangkan pajak dibayarkan dalam waktu 1 tahun pembukuan. Yang kedua yaitu antara zakat dan pajak manakah yang lebih didahulukan. Rasulullah bersabda, kesempurnaan Islam kalian adalah apabila kalian menunaikan zakat sebagian harta kalian. Hadis riwayat Imam Bazar. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Zakat juga merupakan bentuk rasa syukur kita seorang hamba kepada Tuhannya. Zakat juga sebagai sarana untuk memupuk kepedulian terhadap sesama. Di samping ketaatan kepada Allah, ada juga ketaatan kepada ulil amri atau pemerintah. Yang dimaksudkan di sini yaitu kepatuhan kepada suatu negara seperti membayar pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara zakat dan pajak sama-sama memiliki kewajiban, yaitu mengeluarkan harta di bidang Islami. Yang ketiga yaitu dualisme antara zakat profesi dan pajak penghasilan. Dalam hal ini, umat muslim memiliki dua beban, yaitu zakat profesi dan pajak penghasilan. Setelah munculnya persoalan belum diterimanya pajak dalam berkewajiban beragama,
maka muncul lagi persoalan, yaitu terjadinya dualisme pemungutan dengan zakat, di mana seorang wajib zakat merupakan seorang wajib pajak. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat dan pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Bab 4 yaitu jual beli saham dan permasalahannya. A. Pengertian saham, hukum saham, dan zakat saham. Yang pertama yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan, hak kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham berarti kita memiliki hak atas suatu perusahaan tersebut. Dengan demikian, kita pun berhak menerima keuntungan dari perusahaan tersebut secara dividen. Kedua yaitu hukum saham. Para ahli fikih kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya ketika memperdagangkan saham di pasar modal yang perusahaan tersebut bergerak di bidang haram. Namun berbeda pendapat lagi ketika memperdagangkan saham di suatu pasar modal yang perusahaan tersebut bergerak di bidang halal. Itu tentu hukumnya boleh. Yang ketiga yaitu zakat saham. Zakat saham ini dapat ditunaikan apabila hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Bab 5 yaitu pasar uang dan bursa valuta asing. A. Pengertian pasar uang, valuta asing, dan perspektif Islam terhadapnya. Yang pertama yaitu pasar uang atau money market. Merupakan suatu pertemuan di dalam pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang ini, valuta asing sangat dibutuhkan untuk membayar ekspor impor dan hutang luar negeri. Ciri-ciri pasar uang. Yang pertama yaitu menekankan kepada diperolehnya dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ini dilakukan untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dan yang ketiga, tidak terikat tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Pelaku pasar uang, bank, yayasan, dana pensiun, lembaga asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Contoh pasar uang, SBI, SBPLI, sertifikat, deposito, dan commercial paper. Perspektif Islam terhadapnya. Di sini Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Yang kedua yaitu bursa valuta asing. Bursa valuta asing merupakan suatu kegiatan yang memperdagangkan mata uang negara satu dengan negara lainnya di dalam pasar modal dan menggunakan pasar-pasar utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Proses transaksi. Di dalam valuta asing, orang dapat menjual ataupun membeli mata uang yang diperdagangkan. Secara objektif adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Di dalam valuta asing terdapat istilah lot dan pip. Perspektif Islam terhadap bursa valuta asing. Dalam tukar-menukar atau jual beli mata uang, hukumnya jaiz atau boleh dengan ketentuan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai mata uang yang ditukar adalah emas, maka harus memenuhi syarat yaitu sama berat atau timbangannya, dan juga penyerahan barang tersebut harus dilakukan dalam waktu yang sama agar menghindari riba. Yang kedua yaitu apabila mata uang yang ditukar adalah emas dengan perak, maka bisa dilakukan dengan sesuai ketentuan market dan juga penyerahan barangnya harus dilakukan dalam waktu yang sama. Multi-level marketing dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian dan bentuk MLM. Multi-level adalah sarana marketing di mana tenaga penjualnya tidak hanya mendapat kompensasi dari hasil penjualannya, namun juga mendapat keuntungan dari sales lain yang dia rekrut. Pemasaran yang dilakukan adalah melibatkan konsumen secara langsung, dan harga yang ditawarkan merupakan harga produk
ditambah dengan komisi yang menjadi hak dari konsumen karena secara tidak langsung telah membantu dalam proses distribusi. MLM didefinisikan juga sebagai konsep penjualan yang memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelanggan dalam proses jual beli atau mendapatkan keuntungan di garis kemitraan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk multi-level marketing. Bentuk-bentuk multi-level marketing dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem binary plan, di mana sistem ini mementingkan untuk keseimbangan jaringan. Hanya dua leg. Semakin seimbang jaringan dan omset, maka akan semakin besar bonus yang diterima. Yang kedua yaitu sistem matrik. Sistem ini merupakan konsep pengembangan hanya 3 frontline saja. Sistem ini muncul untuk menangani sistem binari yang dianggap money game. Yang ketiga yaitu sistem breakaway, di mana sistem ini lebih mementingkan kelebaran jaringan. Semakin besar frontline, maka akan semakin besar bonus yang diterima. Namun dalam hal ini breakaway memiliki kelemahan, yaitu agen harus mengurus semuanya sendiri dan memungkinkan downline untuk melebihi upline-nya. Penjualan di atas harga kontan karena kredit. Yang pertama yaitu jual beli dalam Islam. Jual beli secara bahasa berasal dari kata al-ba'yu yang berarti mengambil atau memberikan. Secara istilah, jual beli merupakan transaksi yang dilakukan yang berdampak yaitu beralihnya kepemilikan yang tidak akan sah apabila tidak dilakukan dengan akad yang baik dan benar. Rukun dalam jual beli yaitu akidain, objek jual beli, ijab kabul, dan juga nilai tukar pengganti uang tersebut. Syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama, keberadaan barang tersebut harus nampak, kemudian barang tersebut harus dimiliki oleh si penjual, dapat bermanfaat dan dimanfaatkan, serta diserahkan langsung ke tingkat akad. Yang kedua yaitu landasan hukum jual beli. Landasan hukum jual beli terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa jual beli merupakan kegiatan yang telah dilangsungkan dari zaman Rasulullah hingga saat ini. Jual beli tentu saja diperbolehkan, asal melakukannya dengan syarat-syarat yang tidak menyimpang dari aturan Islam. Ketiga yaitu, bolehkah harga di atas kontan dalam sistem kredit? Dalam sistem jual beli kredit ini terdapat dua macam, yaitu jual beli yang diharamkan dan jual beli yang dibolehkan. Yang pertama, jual beli yang diharamkan. Dalam hal ini, ulama kontemporer Albani dan juga Syekh Salim Al-Hakiki berpendapat bahwa jual beli dalam sistem kredit adalah masuk ke dalam larangan jual beli dua transaksi dalam satu transaksi. Yang kedua yaitu jual beli kredit yang dibolehkan. Jumhur ulama telah sepakat untuk membolehkan jual beli kredit tanpa bunga, sehingga dapat disimpulkan kredit merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dengan cicilan. Dalam hal ini juga ada beberapa ulama yang berpendapat mereka ada yang membolehkan sistem kredit dan juga tidak. Dan pendapat yang paling sahih adalah memperbolehkannya jual beli secara kredit atau memperbolehkan sistem kredit dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan yang tidak memperbolehkan kredit merupakan pendapat lemah dan yang telah terbantahkan.